Pada hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun kita melaksanakannya di rumah masing-masing atau secara online. Ya adik-adik, seperti biasa hari ini ada Kak Lia, Kak Maya, Kak Sinta, dan Kak Silva. Ya adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah Pelkat Teruna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita menyanyi Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan kondisi tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah yang akan kami laksanakan sebentar. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya bisa terselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk kakak Layan, kiranya kakak Layan dapat bertanggung jawab atas tugas dan pelayanan yang diberikan. Kiranya segala tugas dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca pembacaan Mazmur yang terdapat di dalam Amsal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua
adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan untuk pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 28, Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab tetap terbuka dan kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini kami masih boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun secara online. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu, dan dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Nah, kakak akan sedikit menceritakan mengenai Paulus sebelum dia tiba di Roma. Jadi Paulus ini pada awalnya menceritakan tentang segala sesuatu yang Allah lakukan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi pada saat itu banyak orang yang mengatakan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, di sini Paulus benar-benar menentang keras dan melawan tentang pemahaman tersebut. Sampai akhirnya Paulus dan beberapa orang tadi pergi kepada rasul-rasul dan kepada penatua-penatua untuk meminta saran tentang apa yang mereka perdebatkan tadi. Nah, saat mereka sampai di sana, sekali lagi Paulus menceritakan tentang mujizat dan tanda yang Allah lakukan kepada bangsa-bangsa lain. Dan sekali lagi di sana ternyata ada beberapa golongan dari orang Farisi yang menentang, dan mereka mengatakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Dan para rasul penatua pun menghabiskan waktu berhari-hari untuk memutuskan pembicaraan atau perdebatan yang mereka lakukan itu. Nah, sampai akhirnya pun diputuskan bahwa Paulus tetap akan terus menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sejak saat itu Paulus menyebarkan kebenaran firman Tuhan ke berbagai tempat di luar Yerusalem. Dan saat itu juga ketika Paulus telah memberitakan kebenaran firman Tuhan ke berbagai tempat, Paulus pun akhirnya kembali ke Yerusalem. Nah, pada saat Paulus kembali ke Yerusalem ini, banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus. Orang-orang Yahudi benci kepada Paulus, dan akhirnya orang-orang Yahudi ini pun menghasut orang banyak supaya orang-orang banyak ini ikut juga membenci Paulus. Dengan apa? Mereka menyebarkan berita bohong atau mereka menyebarkan berita hoax, di mana Paulus itu telah menyampaikan hal-hal yang tidak berkaitan atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dan berita-berita bohong itu menyebar semakin ke banyak-banyak orang lainnya, sehingga banyak yang percaya, dan akhirnya Paulus pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah, jadi status Paulus saat itu sudah menjadi tahanan, tapi Paulus tetap tegar karena Paulus yakin apa yang dilakukannya pada saat itu memang tidak bertentangan dengan hukum Taurat dan pengajarannya. Jadi, pada saat Paulus akan divonis hukuman, Paulus merasa tidak terima. Paulus menolak dan Paulus pun mengajukan naik banding. Jadi karena dia tidak terima, dia meminta naik banding kepada Kaisar di Roma. Dan diterima pengajuan bandingnya. Kemudian Paulus pun dibawa menuju ke Roma bersama dengan tahanan-tahanan lainnya. Dan di perjalanan menuju ke Roma pun tidak mudah ya adik-adik. Paulus mengalami berbagai rintangan, tantangan, tetapi Paulus tetap tegar dan Paulus tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat dia tiba di Roma pun, Paulus tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Paulus tetap menyampaikan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Paulus ini mau mengingatkan kita bahwa Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun, Paulus tetap memberitakan Injil Kristus, tetap memberitakan firman Tuhan, dan pada saat status dia pun masih menjadi seorang tahanan rumah, itu Paulus pun masih bisa dan masih menyempatkan waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, hendaknya kita juga bisa berani seperti Paulus yang mampu menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Menyampaikan firman Tuhan itu tidak harus menunggu adik-adik harus menjadi pendeta, harus menjadi majelis, penatua, diakan, atau adik-adik harus menjadi kakak layan. Tidak. Jadi adik-adik bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu melalui tindakan, sikap, dan perilaku adik-adik di tengah-tengah kehidupan adik-adik, di mana seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada adik-adik. Misalnya nih, kita hidup dengan jujur, kita tidak iri dan dengki kepada orang lain, mengasihi saudara, mengasihi orang lain, dan kita juga menghormati orang tua, rajin beribadah, sopan dan ramah, rajin kepada orang lain juga. Nah, adik-adik, yang kedua mau mengingatkan kita juga bahwa kita jangan mengikuti atau meniru sikap yang dilakukan oleh orang Yahudi, di mana
mereka yang katanya memegang teguh hukum Taurat, tapi nyatanya mereka malah membenci Paulus dan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, yaitu dengan apa? Mereka menyebarkan berita-berita bohong, mereka menyebarkan berita hoax kepada orang-orang banyak lainnya supaya orang-orang lainnya juga ikut membenci Paulus. Padahal apa yang dilakukan Paulus itu memang sudah benar dan Paulus tidak melakukan kesalahan apapun yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, adik-adik, di tengah-tengah kehidupan kita juga yang semakin canggih, semakin modern, pastinya kita juga akan semakin mudah mendapatkan informasi, berita, tetapi adik-adik juga diminta supaya menjadi taruna yang lebih kritis dan cerdas untuk dapat menanggapi setiap berita atau informasi yang beredar. Kalau beritanya memang belum jelas, belum pasti kebenarannya, adik-adik lebih baik tidak usah disebarkan dahulu. Lebih baik adik-adik menyimpannya sendiri dan adik-adik bisa melakukan hal-hal yang lebih positif daripada menyebarkan berita-berita bohong. Dan adik-adik kita juga mau diingatkan bahwa mungkin adik-adik pernah merasakan yang namanya penolakan dalam hidup adik-adik. Adik-adik ketika orang lain melihat diri adik-adik itu berdasarkan keyakinan yang adik-adik miliki, dan banyak teman-teman dari adik-adik dan juga saudara ataupun orang di sekitar yang mulai menjauh dan tidak mau bergaul, tidak mau berteman dengan adik-adik karena melihat keyakinan yang adik-adik miliki. Tetapi adik-adik di sini kita jangan berkecil hati, kita tetap lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Dan firman Tuhan itu tidak dinilai atau tidak diukur dengan seberapa banyak atau seberapa banyak orang yang suka, seberapa banyak orang yang senang dengan firman Tuhan, dan juga seberapa banyak firman Tuhan yang seberapa banyak orang yang menyetujui tentang pemahaman kebenaran firman Tuhan. Tapi adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dan caranya sendiri untuk dapat membuat orang-orang itu percaya kepada Dia. Nah, bahkan kita pun tidak pernah berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita harapkan pasti kadang tidak seperti yang Tuhan mau untuk hidup kita. Nah, tapi kita tetap terus lakukan kebenaran dan jangan pernah menyerah. Karena ketika kita melakukan kebenaran pasti akan ada selalu ancaman, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan terus melindungi kita, menolong kita, maka setiap apapun yang kita lakukan, selagi itu memang benar menurut kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu dan menolong kita. Jadi adik-adik, kita jangan pernah menyerah dengan iman yang kita miliki. Terus lakukan kebenaran sekalipun ancaman dan tantangan terus datang menghalangi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan. Dan kita percaya Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir nih adik-adik, besok kan kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Nah, tidak perlu dengan hal-hal yang berat, tidak perlu dengan hal-hal yang rumit, cukup adik-adik dengan melaksanakan tanggung jawab adik-adik sebagai seorang pelajar, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian adik-adik juga menghargai orang tua adik-adik, karena dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita benar-benar menghargai segala upaya, segala jerih lelah yang orang tua kita lakukan untuk hidup kita. Dan yang kedua adalah kita tidak ikut yang seperti tadi, kita tidak ikut menyebarkan berita-berita bohong yang pastinya berita yang tidak benar. Dan kita tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir nih adik-adik, karena sekarang masih dalam masa pandemi, pastinya kita harus masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik melakukan aktivitas di luar rumah, adik-adik tetap harus memakai masker karena kita masih dalam situasi pandemi.
Jadi adik-adik tetap laksanakan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang disarankan. Dan kalau bisa adik-adik juga sedikit mengurangi aktivitas yang ada di luar rumah sekali, walaupun itu kalau bukan untuk aktivitas atau kegiatan yang memang benar-benar penting untuk dilakukan. Nah, adik-adik, sekian dari kakak. Demikian renungan dari firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya adik-adik selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada hari ini, kakak akan memimpin dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, ibadah berkat teruna yang boleh kami laksanakan pada hari ini, boleh berakhir semuanya berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih menyertai ibadah kami ini, dan Engkau juga mau menyertai adik-adik teruna yang senantiasa setia selalu melaksanakan ibadah berkat teruna di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dan selalu hadir dalam kehidupan adik-adik. Berkati juga mereka dalam setiap aktivitas, kegiatan, dan tanggung jawab yang mereka lakukan di rumah mereka. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan semuanya karena penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua adik-adik yang juga setia mendampingi adik-adik dalam aktivitas mereka dan kegiatan mereka. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi orang tua adik-adik dan juga penyertaan selalu dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua adik-adik. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam seminggu ke depan ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala aktivitas yang boleh kami lakukan ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk HUT Republik Indonesia yang boleh kami rasakan yang ke-75 ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa dan negara kami ini, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah negara kami ini juga cepat pulih dan kami boleh melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kami semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah ungkapan syukur dan doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah Pelkat Teruna selanjutnya. Dan kakak-kakak mengucapkan Selamat